Halo teman-teman, bertemu lagi bersama aku Rizka Anissa Fauzia. Pada video kali ini kita akan membahas dan belajar mengenai cacat kristal. Nah, mungkin teman-teman bertanya gitu, apa sih itu cacat kristal? Jadi, cacat yang dimaksud di sini itu adalah ketidaksempurnaan susunan atom dalam kristal. Dalam kenyataannya, kristal tidaklah selalu merupakan susunan atom-atom identik yang tersusun secara berulang di seluruh volumenya. Jadi karena ketidaksempurnaan susunan atom dalam kristal ini, maka kristal tersebut itu dinyatakan cacat gitu. Ada beberapa penyebab terjadinya cacat kristal, yaitu pengaruh suhu, tekanan, dan juga waktu. Nah, ternyata di cacat kristal itu ada macam-macam jenisnya. Di video kali ini itu aku akan membahas mengenai cacat kristal, tentang cacat garis, dan juga cacat titik. Di cacat titik sendiri itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada cacat pengotor atau impurities. Yang kedua ada cacat kekosongan atau vacancy. Yang ketiga ada cacat sisipan. Nah, dalam cacat sisipan itu terbagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu ada cacat Frankel dan juga cacat Schottky. Nah, kita akan membahas mengenai cacat garis atau yang bisa disebut line defect. Cacat garis adalah cacat yang terjadi pada jajaran titik kisi suatu kristal. Ciri utama dari cacat garis ini adalah kerusakan kristal secara fisik. Bisa dilihat seperti kristalnya yang retak, bengkok, ataupun pecah. Untuk lebih memperjelas nih bagaimana sih cacat garis itu, di sini ada gambar paling sebelah kiri itu susunan kristal sebelum defect. Jadi kristal itu tersusun atas atom-atom yang tersusun rapi seperti gambar gitu. Nah, selanjutnya ini ada cacat garis yang digambarkan oleh bulatan-bulatan berwarna orange yang membentuk menjadi sebuah garis. Karena ada atom lain yang masuk dan membentuk defect garis ini, itu membuat struktur kristal itu menjadi berubah seperti yang dapat dilihat di gambar paling kanan. Kristalnya itu jadi lebih bengkok gitu ya, tidak teratur seperti sebelumnya. Yang dikarenakan ada cacat garis gitu. Selanjutnya kita akan membahas cacat titik. Nah, apa sih itu cacat titik? Cacat titik adalah cacat pada titik kisi atau satu atom pada kristal. Ciri utama dari cacat titik adalah adanya perubahan komposisi dalam struktur kristalnya. Bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Ini ada gambar suatu struktur kristal ini yang bulatan berwarna merah. Ini merupakan tambahan atom atau atom asing yang masuk ke dalam kristal tersebut gitu. Nah, karena cacat titik itu adalah cacat pada satu atom, maka atom yang masuk itu jumlahnya hanya 1 gitu. Jadi menyebabkan cacat titik. Mengapa kok ada perubahan komposisi di cacat titik? Karena ada satu atom asing yang masuk dan itu tidak sejenis dengan atom-atom penyusun dari kristal tersebut. Misal di kristal ini itu yang berwarna hijau adalah Na dan berwarna kuning itu Cl. Jadi kan kalau kristal struktur normal sebelum ada defect atau cacat itu strukturnya hanya terdiri dari Na dan Cl saja. Nah, karena ada cacat titik yang berupa ada atom lain yang masuk ke dalam strukturnya, jadi komposisi di dalam kristal
kristal tersebut tidak lagi hanya Na dan Cl, tapi juga Na, Cl, dan satu atom yang masuk ke dalam strukturnya tersebut. Seperti di awal video tadi, di serat titik itu terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, selanjutnya ini aku akan menjelaskan mengenai impurities atau pengotor. Impurities ini termasuk cacat titik. Jadi impurities terjadi ketika susunan ion dalam kristal dimasuki oleh suatu atom asing, sehingga menyebabkan kristal tidak murni lagi. Nah, sebagai contohnya ini ada kristal NaCl, di mana kation Na+ itu digambarkan sebagai bulatan kecil berwarna biru, dan anion Cl- itu bulatan hijau yang lebih besar ukurannya. Bisa dilihat di gambar paling kiri, ya, paling kiri itu adalah susunan kristal NaCl sebelum adanya impurities. Jadi strukturnya itu teratur gitu, Cl, Na, terus Cl lagi, terus Na, dan cukup rapat dan teratur. Nah, karena dalam impurities itu ada pengotor atau zat lain yang masuk, jadi zat lain yang akan masuk ini di sini adalah Ca2+ yang bersifat sebagai pengotornya. Nah, Ca2+ ini itu akan masuk ke dalam susunan kristal NaCl dan akan menempati tempat kation Na. Nah, seperti yang dapat dilihat di gambar, ada Ca2+ yang menyelip masuk ke dalam susunan kristalnya, ya. Nah, untuk karena kan muatannya kelebihan muatan positif, ya, karena sudah ada Ca2+ yang muatannya adalah +2 masuk ke dalam susunan kristal, jadi kristalnya itu kelebihan muatan positif. Nah, untuk menyeimbangkan muatannya, karena tadi ada zat pengotor yang bermuatan positif masuk, nanti kation Na+ itu akan keluar gitu untuk menyeimbangkan muatannya. Dan juga di dalam impurities ini merubah komposisi kristal tersebut yang tadinya hanya Na+ dan Cl- menjadi ada kation Ca2+ di dalam susunan kristalnya. Lalu yang selanjutnya ada vakansi atau kekosongan. Vakansi terjadi ketika ada suatu posisi kosong pada kristal karena ada satu atau lebih atom penyusunnya yang meninggalkan kisi. Kekosongan tersebut menyebabkan penurunan kerapatan pada kristal. Nah, seperti yang dapat dilihat di gambar ini, yang ditujukan warna merah itu merupakan vakansi, ya teman-teman, atau kekosongan dalam struktur kristalnya. Itu karena ada atom yang meninggalkan kisi, maka jadi itu ada ruang kosong gitu, sehingga nantinya kerapatan kristal itu juga akan menurun, dan secara fisik padatannya itu menjadi lebih ringan, kan karena atom penyusunnya itu ada yang kosong, jadi lebih ringan. Lalu selanjutnya di cacat titik itu ada cacat sisipan. Cacat ini terjadi ketika ada atom lain yang masuk ke dalam kisi kristal. Tidak ada pergantian posisi atom asli, sehingga menyebabkan kerapatan atom meningkat. Jadi di cacat sisipan ini itu ada atom lain yang masuk, tapi tidak ada perubahan posisi atom penyusun kristalnya gitu. Jadi sehingga menyebabkan kerapatan atomnya meningkat. Cacat sisipan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada cacat Frankel, yang kedua ada cacat Schottky. Nah, langsung saja kita akan belajar nih mengenai cacat Frankel. Dia merupakan bagian dari cacat sisipan. Cacat Frankel terjadi apabila satu kation atau ion bermuatan positif
yang berukuran kecil berpindah ke daerah sisipan di suatu kisi kristal normal. Perlu diperhatikan juga bahwa yang berpindah itu harus kation yang berukuran kecil. Nah, perpindahan ion ini tidak menyebabkan perubahan muatan pada kristal. Bisa dilihat ya teman-teman, ini gambar di sebelah kiri itu adalah perfect kristal atau kristal sebelum mengalami cacat Frankel. Nah, gambar di sebelah kanan itu adalah merupakan gambaran dari cacat Frankel itu seperti apa. Jadi karena ada ion bermuatan positif yang berpindah ke daerah sisipan dan ditujukan pada panah. Itu asalnya itu dia posisinya ada di sini. Karena dia mengalami cacat Frankel, maka dia akan berpindah ke daerah sisipan seperti di gambar berikut ini. Jadi kristalnya itu mengalami cacat Frankel gitu. Karena kationnya itu berpindah ke daerah sisipan, tapi masih dalam kisi kristal yang sama, hanya berpindah tempat seperti itu. Lalu selanjutnya ada cacat Schottky. Cacat Schottky terjadi ketika ada ruang kosong pada posisi kation dan diikuti oleh kosongnya posisi anion, sehingga hal ini itu mengurangi kerapatan dari kristal tersebut. Kation dan anion itu meninggalkan kisi itu untuk menyeimbangkan muatan dalam kristal. Jadi di cacat Schottky itu pertama-tama posisi kation itu kosong. Dalam contoh ini itu kationnya Na+ dan anionnya Cl-. Nah, karena posisi kation Na+ itu kosong, jadi untuk menyeimbangkan muatan yang ada dalam kristal itu nanti anion Na+ itu juga akan meninggalkan kristal dan juga terjadi kekosongan di posisi anionnya. Jadi untuk lebih jelasnya itu kation dulu yang kosong, lalu diikuti oleh anion yang kosong untuk menyeimbangkan muatan di dalam kristal tersebut. Maka cacat ini itu disebut cacat Schottky. Nah, sekian video tentang cacat kristal yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa like ya.